Selamat pagi Pak Jeffrey, perkenalkan nama saya Febrani Angelin dari kelas 19 SI1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Implementasi Metode Single Moving Average untuk Peramalan Penjualan Beras. Latar belakang dari pemilihan topik ini adalah yang pertama, di Indonesia sendiri beras itu merupakan makanan pokok yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Kebutuhan beras akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk di Indonesia. Karena dijadikan sebagai makanan pokok, usaha penjualan beras tentunya tidak akan pernah surut. Ada banyak sekali kilang padi yang didirikan. Pengusaha padi tentunya harus dapat mengambil keputusan tentang strategi penjualan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Stok dari beras yang terjual tidak dapat diprediksi hanya menggunakan insting dan pengalaman saja. Sejauh ini, kilang padi belum pernah menerapkan sistem yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan over of stock ataupun out of stock. Oleh karena itu, kilang padi membutuhkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada kesempatan ini, saya menggunakan metode single moving average untuk melakukan peramalan. Dikarenakan pada penelitian sebelumnya yang berjudul penerapan metode single moving average untuk peramalan penjualan mainan anak yang dilakukan oleh Yuli Astuti dan kawan-kawan, hasil penelitian menunjukkan bahwa simple moving average ini dapat dipakai untuk mengukur forecasting pada data penjualan, yang mana tingkat akurasinya itu cukup tinggi, yaitu sebesar 95,74%. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat meramalkan stok beras yang dibutuhkan untuk transaksi penjualan dan juga untuk mengetahui presentasi error dan tingkat keakuratan metode simple moving average dalam meramalkan stok beras yang dibutuhkan untuk transaksi penjualan. Penjualan dan forecasting merupakan variabel dari penelitian yang akan digunakan. Penjualan adalah serangkaian tindakan untuk memperoleh keuntungan dari produk yang dihasilkan oleh produsen dan dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Sedangkan forecasting itu merupakan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya pemikiran tentang suatu kuantitas seperti permintaan suatu produk di masa yang akan datang. Metode pengumpulan data. Di sini saya ada menggunakan dua metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada penelitian lapangan dan yang kedua itu ada penelitian kepustakaan. Yang mana penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi yang berada di Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Untuk topik ini saya memperoleh data itu dengan menggunakan dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan interview dan yang kedua itu menggunakan observasi. Di mana interview itu saya lakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan koresponden. Sedangkan untuk metode observasi merupakan proses peninjauan dan pengamatan secara langsung di lapangan sekaligus terjun langsung di daerah tersebut, yang mana saya lakukan itu di daerah Lubuk Pakam di Sumatera Utara. Dan yang kedua itu ada penelitian kepustakaan. Nah, jadi di penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh data-data dengan cara membandingkan literatur-literatur, jurnal-jurnal penelitian, dan dokumen-dokumen penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi topik dari penelitian. Selain itu, saya juga akan menggunakan buku-buku sebagai bahan referensi saya untuk melakukan penelitian ini. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian saya itu ada terdiri dari 9 tahapan. Yang pertama itu ada menentukan tujuan dari penelitian ini, yang mana tujuan dari peramalan ini adalah untuk mengetahui kebutuhan stok beras di waktu yang akan datang, sehingga kilang padi dapat menyesuaikannya dengan permintaan konsumen. Setelah itu, saya akan memilih data yang akan diramalkan. Data yang akan digunakan pada peramalan ini saya menggunakan variabel independen dan juga variabel dependen, yang mana variabel dependennya itu merupakan ramalan angka penjualan beras, sedangkan pada variabel independennya itu berupa angka penjualan beras sebenarnya dan periode dari penjualan beras.
Dan yang ketiga itu menentukan horizon waktu. Jadi di sini itu saya akan menunjukkan horizon dari waktu peramalan yang akan saya gunakan. Dan setelah itu saya akan melakukan memilih metode. Ya, di sini metode peramalan yang akan saya gunakan itu merupakan metode single moving average. Mengumpulkan data yang akan digunakan untuk peramalan. Pengumpulan data saya akan lakukan secara langsung di lokasi lapangan yaitu Lubuk Pakam. Data akan diperoleh melalui wawancara dan juga observasi lapangan, serta mendapatkannya dari literatur data, jurnal, buku, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Validasi. Validasi akan merupakan evaluasi dari metode peramalan. Saya akan melihat apakah metode ini akan akurat atau tidak untuk memprediksi stok beras. Nah, setelah itu saya akan membuat peramalan, kemudian saya akan mengimplementasikan hasil peramalan tersebut, dan terakhir itu saya akan memantau ketepatan dari hasil peramalan yang telah saya lakukan. Metode penyelesaian. Di sini metode penyelesaian tentunya saya akan menggunakan metode single moving average, yang mana menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru sebagai pembangkit nilai ramalan untuk permintaan di masa yang akan datang. Single moving average ini mempunyai dua sifat khusus, yaitu yang pertama, membuat forecast itu memerlukan jangka waktu tertentu. Selain itu, semakin panjang rata-rata pergerakan, maka akan menghasilkan moving average yang semakin halus. Untuk metode pengukurannya, ini termasuk ke dalam metode evaluasi peramalan. Ukuran hasil peramalan adalah ukuran tentang tingkat perbedaan, di mana perbedaan tersebut didapat dari hasil permintaan yang telah saya ramal dengan permintaan yang terjadi sebenarnya. Di sini, saya menggunakan metode MAD atau Mean Absolute Deviation, di mana merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu. MAD ini akan berguna ketika mengukur kesalahan dalam unit yang sama sebagai data asli. Selain itu, dengan menghitung kembali MAD dan hasil peramalan terakhir akan menciptakan range atau jarak pada hasil peramalan periode berikutnya. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.